Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Rosa dengan NIM 222020288. Di sini saya berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Nur Afifah MPD. Baiklah semuanya, di sini saya akan berperan sebagai guru dan menjelaskan materi pembelajaran sekolah menengah pertama pada kelas 9 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yakni dengan judul bab Iman kepada Hari Akhir. Selamat menyaksikan. Mulai kegiatan ini Tahu sekarang materi kita hari ini apa? Akhir. Sebelum kita masuk pelajarannya, Ibu mau tanya dong. Materi minggu lalu. Iman kepada Allah, terus. Iman kepada Rasul, terus. Coba yang bisa, coba di tangan. Ya, ada silakan. Kalau menyimak, apa itu hari akhir? yang tidak dalam mempercayai bahwa seluruh alam dan segala isinya termasuk manusia akan hancur. Akan hancur. Oke. Iman kepada Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, iman kepada hari akhir atau biasa kita sebut dengan hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima setelah iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada hari akhir ialah suatu hal yang wajib kita taati dan kita imani karena hal itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada hari akhir merupakan satu hal yang wajib kita percayai. Hari akhir atau biasa kita sebut dengan hari kiamat adalah hari di mana seluruh jagat raya ini akan hancur, seperti gunung, bumi,
bintang, planet-planet, semuanya akan bertabrakan dengan dahsyatnya dan akan hancur berkeping-keping. Maka berakhirlah alam semesta, dunia, dan seisinya. Setelah itu berakhirlah kehidupan ini. Hal ini telah Allah terangkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 7 dan pada surat Al-A'raf ayat 187. Di dalam dua surat ini Allah menegaskan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Hanya saja waktunya kapan itu merupakan rahasia Allah dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sekarang buka bukunya yang sudah ibu kirimkan. Soal mana sayang? Ibu tunjuk ya. Coba pada Iram Kenny. Coba bacakan surat Al-Hajj ayat 7. Untuk artinya ya. Yang lain mau menyimak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 22. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari kiamat pasti akan datang. Hanya waktunya kapan itu merupakan rahasia Allah dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 108, yas'aluna ka'ani sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda Rabbi la yujalliha Mereka menanyakan kepadaku Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Maka Muhammad bersembunyi menjawab tentang kiamat itu ada pada aku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab waktu terjadinya selain Dia. Surat Al-A'raf. Jadi anak-anak, di dalam surat ini Allah itu menerangkan bahwasanya kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka. Bu, tapi kayaknya kiamat itu tahun 2012 kemarin, Bu. Hai, sekarang ini tanggal berapa ini? Nah, ada ramalannya. Ini sekarang tahun 2025. Sedangkan kemarin ramalan yang terjadi yaitu 2012. Terjadi tak 2012 ini kiamat? Tidak. Ada lagi ramalannya tak? Oh ya Allah, katanya ini ramalannya. Kita percaya tak? Percaya dengan ramalan? Kenapa tak boleh? Sini musyrik. Termasuk syirik. Ya. Di dalam surat ini juga telah Allah terangkan bahwasanya tidak ada satu orang pun, bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sini paham? Peristiwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya kiamat sukro dan juga ada yang namanya kiamat kubro. Kiamat sukro merupakan suatu tanda-tanda kiamat kecil yang dimana kiamat sukro ini telah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari dan telah ada banyak kejadiannya. Sedangkan kiamat kubro ialah suatu tanda-tanda kiamat besar, yaitu kiamat yang belum atau yang akan terjadi di masa depan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau ini bertanya kepada kalian, apa saja tanda-tanda kiamat? Ada yang tahu? Coba. Ibu, Ya. munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal ya. Lah muncul belum Dajjal sekarang? Ada lagi? Ada lanjut, Bu. Lanjut, apa lagi?
Ya, benar sekali anak-anak. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu semuanya benar. Itu merupakan suatu tanda-tanda kiamat sukro maupun tanda-tanda kiamat kubro. Jadi kiamat sukro itu memiliki tanda-tanda seperti bencana alam, banyaknya penyimpangan, banyaknya orang meninggal, dan lain sebagainya. Contohnya, kalau bencana alam itu telah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, bencana alam ini sudah kita temui di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, banyaknya penyimpangan. Banyaknya penyimpangan juga telah terjadi dan maraknya terjadi, seperti laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Tidak hanya itu, penyimpangan juga berupa menyukai sesama jenis, gay, lesbi, LGBT, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, banyaknya orang meninggal. Nah, di dalam kehidupan kita sudah banyak sekali orang meninggal. Mungkin ibu bisa mengambil contoh pada tahun 2019, yaitu banyak sekali kasus terjadinya wabah COVID-19. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar memang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Namun pastinya kiamat kubro ini pasti akan terjadi di masa mendatang. Contoh dari tanda-tanda kiamat kubro ini seperti yang telah kalian sebutkan, yaitu yang pertama ada munculnya Dajjal, adanya kaum Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, dan lain sebagainya. Kiamat kubro atau kiamat besar banyak sekali tanda-tandanya. Mungkin yang sering kita dengar hanya beberapa, yaitu munculnya Dajjal, kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan turunnya Nabi Isa. Di sini ibu akan mengambil contoh lain dari tanda-tanda kiamat kubro, yaitu matahari terbit dari arah barat. Seperti yang kita tahu ya anak, bahwasannya matahari itu terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Namun, jika matahari ini terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur, itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Nah, jadi anak-anak, jika tanda-tanda kiamat kubro sudah ada di depan mata kita, maka itu artinya pertanda di mana berakhirnya alam semesta, dunia dan seisinya, dan setelah itu berakhirlah kehidupan ini. Jadi anak-anak, kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sukro dan ada kiamat kubro. Apa saja tanda-tandanya kalau kiamat sukro? Kalau kiamat kubro, munculnya Dajjal, Arab jadi itu kiamat sukro atau kiamat kubro? Kubro kan emang kan diarahkan sih ke gurun. jadi kiamat sukro kubro. Oke. Sebenarnya masih ada yang pro dan kontra ya masalah Arab hijau. Tidak apa-apa. Kalau begitu, karena ini menjadi suatu pertanyaan, apakah hijaunya hijaunya Arab kalau sebenarnya cuma ya termasuk kiamat sukro atau kubro. Nah, Syukur deh sih. oke. Ada banyak sekali pro dan kontra di kelas ini, jadi ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas nanti ini silakan dicatat di bukunya. Ya, kerjakan di rumah. Ya, kita jadikan PS saja ya. Oke, sebelum ibu tutup materi kita pada hari ini, apa kalian ingin bertanya terkait iman pada hari akhir? Ya, Rizky, aku mau mempertanyakan. Apakah benar itu hewan-hewan itu kalau udah kiamat kembali lagi menjadi manusia?
apakah hewan-hewan itu kembali lagi menjadi manusia? Yo, fakta atau mitos? Hoax. Oh, oke. Tidak hewan. Hewan Baiklah, tadi Rizky bertanya kepada ibu dengan pertanyaan, Bu, apakah benar saat kiamat nanti hewan dan tumbuhan akan hidup kembali dalam bentuk wujud manusia? Jadi anak-anak, itu tidaklah benar ya. Tumbuhan dan hewan tidak akan kembali dalam bentuk wujud manusia. Hal ini tidak ada bukti di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih bahwa tumbuhan akan dibangkitkan dalam bentuk wujud manusia, begitu juga dengan hewan. Dan di dalam Islam kita juga tidak mengenal dengan konsep reinkarnasi atau perpindahan jiwa dari satu makhluk ke makhluk lainnya setelah kematian. Jadi anak-anak, setelah hari kiamat atau berakhirnya alam semesta, maka tidak ada lagi yang namanya kehidupan di bumi ini. Hanya saja nantinya setelah berakhirlah kehidupan ini, maka sebuah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Nah, jadi anak-anak, hewan dan tumbuhan akan kembali lagi menjadi manusia itu tidaklah benar ya. Hanya saja semua makhluk hidup nantinya akan dibangkitkan kembali dalam bentuk wujud mereka masing-masing. Hewan tetaplah hewan, tumbuhan tetaplah tumbuhan, dan manusia tetaplah manusia. Mereka akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. sebelum ibu tutup, apa tadi tugas mandirinya? Itu anak hijau. Apakah tanaman hijau di alam termasuk yang harus bro? Nah, jadi kalian cari di rumah, apakah tumbuhan yang tumbuh di alam itu yang semakin hijau termasuk yang bro? Kalian cari dan satu orang satu ya, tugas mandiri. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktunya kembali kita akan pulang. Sekarang kita bersama-sama melakukan lafaz hamdalah. Ini juga ada. Sebelum kita baca nafas terlebih dahulu. Doa mulai. Silakan baca surat Al-As. Al-As innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Siap. Ya, kepada Rizka silakan pulang. Ya, Pak. Ya, kira. Ya, Amel, silakan Amel. Amel, mau pulang nggak Amel? Ya, ya, pulang, nggak apa-apa. Kenapa nangis, Mak? Oh, siapa? Oh, Rizky. Ada Rizky di kau. Tetap ada ya? Ya, ada. Silakan, Bu. Nah, Rizky, boleh Rizky? Balik, Bu. Balik jalan bilang. Ada, ada. Dong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.